Richard Koswandi. Marilah kita mulai perayaan Ekaristi pada malam ini dari Puji Syukur 714. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, khususnya keluarga, kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk mengenang saudara kita atau anak kita, almarhum Richard Koswandi, yang tanpa terasa dalam 40 hari meninggalkan kita semua, mendahului kita menghadap Tuhan lewat peristiwa kematian. Pada peringatan malam ke-40 atau hari ke-40 kepergian saudara kita, gereja mengajak kita untuk semakin dapat memahami dan meyakini bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan akan memperoleh kerahiman dan kemurahan-Nya. Dan dengan kerahiman dan kemurahan-Nya lah setiap orang akan beristirahat dalam ketentraman dan kebahagiaan abadi. Untuk itulah marilah kita kembali memohon kerahiman dan kemurahan Tuhan untuk saudara kita, anak kita, Richard Koswandi. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita, khususnya saudara kita, Richard Koswandi, ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau menyatakan kerahiman dan kemurahan-Mu bagi kami umat manusia melalui Yesus Putra-Mu yang datang ke dalam dunia. Kami percaya melalui Dialah kami akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan abadi. Dan dalam keyakinan dan pengharapan itulah ya Allah, kami datang mengenang dan mendoakan saudara kami Richard Koswandi yang telah menghadap takhta hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Kami mohon ya Allah, semoga pada akhirnya dalam kerahiman dan kemurahan-Mu ia boleh beristirahat dalam ketentraman dan kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang sama-sama yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan. Pada hari yang ke-40 atau malam ke-40, kepergian saudara kita, anak kita, Richard Koswandi, kita kembali berkumpul di gereja ini. Kita kembali menyatukan hati kita melalui perayaan Ekaristi. Karena itu, melalui perayaan Ekaristi ini, gereja mengajak kita untuk tidak hanya mengenang masa lalu saudara kita Richard Koswandi, tidak hanya mengenang saat-saat almarhum berada di tengah-tengah kita, tetapi kita kembali melihat ke depan, di dalam iman kita kepada Yesus, bahwa sesungguhnya pada suatu waktu kita akan kembali dipertemukan dan dipersatukan. Dan melalui perayaan Ekaristi, sesungguhnya gereja mengajak kita untuk merayakan kesatuan kita dengan Richard Koswandi di dalam Tuhan. Kesatuan di dalam kasih-Nya. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengarkan bagaimana Yesus menyapa dan mengajak setiap orang yang berbeban berat. Dan adalah suatu kenyataan bahwa selama kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak luput dari berbagai beban-beban yang dalam bacaan tadi disebut sebagai kuk. Dan karena itu, di dalam segala keletihan dan rasa capek, kita senantiasa mendambahkan untuk beristirahat, atau kita membutuhkan waktu-waktu untuk beristirahat. Waktu-waktu di mana kita melupakan sejenak segala kepenatan, kelelahan, dan beban-beban hidup ini. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita datang kepadanya, Ia akan membebaskan kita dari segala letih lesu, dari segala beban berat. Nah, saudara-saudara, apa yang dijanjikan atau ditawarkan Yesus kepada kita mencapai puncaknya justru melalui peristiwa kematian. Karena itu marilah kita memaknai kepergian saudara kita Richard Koswandi yang telah mendahului kita menghadap Tuhan untuk semakin menyadari bahwa pada suatu waktu kita pun akan menyusul, dan kita akan menyusul untuk pergi hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Richard Koswandi di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus-menerus berjuang agar kita dapat menemukan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita renungkan selama 40 hari ini. Angka 40 hari dalam kitab suci disebut sebagai angka pemurnian. Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 hari, selama 40 tahun, baru diperkenankan masuk tanah terjanji. Kita menjalani masa puasa dan masa pantang selama 40 hari, baru kita dapat merayakan Paskah. Karena itulah saudara-saudara, mari kita memaknai angka 40 hari ini sebagai angka atau masa di mana saudara kita Richard Koswandi pada akhirnya mengalami pemurnian oleh Tuhan. Dan pemurnian hanya bisa dapat terjadi secara penuh kalau Tuhan menyatakan kerahiman dan kemurahan-Nya. Kerahiman dan kemurahan tidak lain bahwa Tuhan tidak menghitung-hitung dosa manusia, bahwa Tuhan melupakan dosa manusia karena kasih-Nya yang tanpa batas. Itulah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, Yesus dalam bacaan Injil tadi mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Bahwa hanya orang yang rendah hatilah yang dapat menangkap, yang dapat mengalami kasih Tuhan yang luar biasa yang kita alami melalui Yesus Putranya. Maka saudara-saudara, mari kita pada peringatan malam ke-40 ini memang tidak mudah untuk bersyukur dalam situasi kedukaan. Tetapi patutlah kita bersyukur sebagai orang yang beriman, karena saudara kita Richard telah mengenal dan akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa ketika saudara kita meninggal di dalam Kristus, ia pun akan bangkit dan hidup secara baru bersama dengan Kristus. Dan itulah yang kita rayakan melalui Ekaristi. Ekaristi adalah perayaan
akan wafat dan kebangkitan Kristus. Ketika kita merayakan wafat dan kebangkitan Kristus, kita merayakan peristiwa penyelamatan kita. Kita merayakan peristiwa penyelamatan anak kita, saudara kita, Richard Koswandi, oleh Kristus sendiri. Maka marilah saudara-saudara, kita senantiasa menguatkan iman kita, agar kita semakin dapat menerima segala peristiwa-peristiwa hidup kita, dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Dan kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada akhirnya akan menemukan ketentraman dan kebahagiaan abadi. Karena itu sekali lagi saya ingin mengutip apa yang dikatakan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena akulah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa umat. Saudara-saudara terkasih, mendengarkan sabda Tuhan pada malam ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai saat ini. Dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi saudara kita, anak kita Richard Koswandi, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Allah berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Richard Koswandi yang tentu saja masih berada dalam kesedihan atas kematian anak yang dikasihi, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kerahiman dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persekutuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, di dalam perayaan ini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri dan hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi, khususnya untuk sahabat, untuk anak saudara kita Richard Koswandi.
Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu untuk keselamatan dan kebahagiaan abadi saudara kami Richard Koswandi. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami unjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan saudara kami Richard Koswandi yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Peliharalah pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penghelaman dunia, selamatkanlah kami, karena mengakui salah kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Richard Koswandi, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada satupun orang yang mati untuk dirinya sendiri. Ketika kita hidup untuk Tuhan, dan ketika kita mati pun mati untuk Tuhan, sebab kita adalah milik Kristus. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam acara komuni, keluarga yang beragama Katolik diberi kesempatan untuk maju dan sambut.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang tunduk sejenak di hadapan hadirat-Mu. Kami datang bersyukur kepadamu, karena pada malam ini kami telah Kau perkenankan boleh berkumpul bersama-sama, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua saudara kami Richard, yang telah meninggalkan kami lewat peristiwa kematian. Kami percaya ya Bapa yang Maha Kasih, bahwa melalui Yesus Putramu yang telah wafat dan bangkit, kami dapat senantiasa Kau pertemukan dan Kau persatukan dalam kasih-Mu dengan semua orang yang telah meninggal, khususnya saudara kami Richard. Dan itulah ya Allah yang kami yakini, yang kami rayakan melalui Ekaristi ini. Semoga pada akhirnya ya Tuhan, seluruh doa-doa kami dan pujian yang telah kami angkat bersama-sama semakin menghantar saudara kami Richard untuk boleh beristirahat dalam ketentraman dan kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga, khususnya ayah dan ibu serta saudara dari Richard Kuswandi, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang 40 hari kepergian saudara kita Richard telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.